Om Swastiastu. Berjumpa lagi adik-adik rekan-rekan mahasiswa pada channel YouTube Bapak, Purwasidemen Channel, di mana channel ini Bapak isikan beberapa materi terkait dengan materi perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah agama atau agama-agama atau mengenal agama. Jadi bagi adik-adik rekan mahasiswa yang mungkin pada saat perkuliahan berhalangan hadir walaupun secara virtual atau online, namun tidak tertutup kemungkinan Anda masih tetap mendapatkan penjelasan terkait dengan materi perkuliahan yang bisa Bapak sampaikan, dan kalian cari atau unduh di link ini sehingga Anda tidak ketinggalan materi, ya. Kalau Anda tertinggal karena tidak hadir, tidak mengikuti perkuliahan, itu secara administrasi tercatat terpisah, tapi materi ini setidaknya Anda bisa dapatkan selain secara virtual, kebetulan berhalangan, Anda bisa dapatkan melalui channel dari Purwasidemen Channel ini. Nah, seperti pada materi sebelumnya, Bapak sudah menguraikan terkait dengan beberapa hal, definisi agama, kemudian apa yang menjadi unsur-unsur agama, kemudian apa yang menjadi faktor-faktor manusia beragama, kemudian apa yang menjadi tujuan atau memotivasi seseorang untuk beragama. Kali ini, pada materi ini, Bapak akan menyampaikan terkait dengan fungsi agama, ya, khususnya fungsi-fungsi agama yang bisa kita lihat penerapannya khususnya di Indonesia. Kalau kita bicara terkait dengan beberapa teori dari fungsi agama, banyak sekali para akademisi, para ahli ataupun tokoh-tokoh agama yang sudah memunculkan beberapa teori, ya. Ada dari fungsi agama menurut Odi, kemudian ada juga pendapat dari Merton, kemudian ada juga pendapat dari Talcott Parsons dan sebagainya. Nah, bagi Anda yang kebetulan Bapak memberikan mata kuliah ini khusus sebagai mata kuliah umum atau MKU, teori-teori itu Anda bisa dapatkan atau cari tersendiri. Namun bagi mahasiswa Bapak yang mengambil jurusan keagamaan, ini pasti akan Bapak bahas secara khusus. Nah, yang di awal ini, khusus di materi yang keempat ini, Bapak akan membahas terkait dengan fungsi beragama, seperti bagaimana kita beragama menjadi umat beragama di Indonesia. Jadi penjelasannya adalah bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara memahami bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, ya. Kehidupan beragama atau religinya itu cukup bagus, ya, cukup tinggi. Kita lihat dari landasan idil dari negara kita yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian keyakinan dari warga masyarakat, warga negara, itu yang kemudian menjadikan spirit utama yang sangat penting, ya, dalam kehidupan dan pertumbuhan bangsa kita di Indonesia, ya, dalam rangka membangun, kemudian berjuang dengan segala daya upaya untuk bisa mewujudkan masyarakat yang kuat, kokoh, ya, masyarakat dengan kerukunan yang terjaga dengan baik, atau boleh dikatakan bisa mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, ya. Ini menjadi harapan besar dari bangsa kita terkait dengan bagaimana umat memeluk agama mendapatkan pengayoman, perlindungan dari negara dan landasan hukum dari bangsa kita. Nah, kemudian bagi umat agama, ya, dengan ajaran-ajaran yang dia dapatkan di di agamanya, itu juga menjadi salah satu landasan yang bagus
dalam membina dan membangun bangsa. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara lebih mendalam terkait dengan fungsinya, ada beberapa fungsi. Di sini yang Bapak akan jelaskan ada 8 fungsi dari agama, khususnya kehidupan beragama di Indonesia. Yang pertama disebut dengan fungsi edukatif atau fungsi edukasi, di mana fungsi agama ini, ya, di agama itu dijadikan sebagai memiliki tujuan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat kerohanian, ya, tatanan kehidupan, ya, atau oleh unsur-unsur lembaga keagamaan untuk memberikan semacam pendalaman kepada umatnya dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan keagamannya. Inilah yang dimaksudkan fungsi edukasi. Jadi orang memeluk agama, salah satunya agama itu berfungsi untuk memberikan pendidikan, tentunya pendidikan beragama. Makanya tidak mengherankan kita di Indonesia ini banyak melihat pusat-pusat pendidikan keagamaan, ya. Ada yang disebut dengan pesantren, ada yang disebut dengan padepokan, ada yang disebut dengan ashram atau pasraman, ya, ada biara dan sebagainya. Itu adalah pusat-pusat pendidikan, ya, yang dibuat oleh lembaga agama dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepada umatnya, ya. Jadi fungsi agama sebagai fungsi edukasi untuk memberikan pendidikan. Selain juga pendidikan agama itu masuknya melalui sistem pendidikan resmi berupa pendidikan dari sekolah tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, ya. Nah, nilai agama ini menjadi nilai yang sangat penting yang oleh masyarakat selalu membutuhkan bimbingan, ya, terutama masyarakat yang masih haus dengan pendidikan keagamaan, agar kemudian bisa memahami serta menjalankan kegiatan keagamaannya seperti apa yang digariskan oleh agamanya masing-masing. Itu makanya fungsi pendidikan ini menjadi fungsi yang boleh dikatakan sangat penting, ya. Fungsi edukatif atau fungsi mendidik, yaitu memberikan pelajaran kepada umat manusia, terutama dalam hal-hal atau nilai-nilai kebajikan, kemudian nilai etika, kemudian ada budi pekerti, ya, ada juga pendidikan akhlak di sana, ya. Hanya agamalah sebagai tempat untuk mengajarkan terkait dengan bagaimana kita menjadi manusia berakhlak baik, bagaimana menjadi manusia yang berbudi pekerti yang baik, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Ini tentunya menjadi peran penting, sehingga diharapkan manusia dengan akhlak baik, etika yang baik, diharapkan menjadi manusia yang taat dan berbudi luhur, ya, dan selalu menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya, ya. Ini fungsi edukasi dari agama yang ada di Indonesia. Nah, fungsi yang berikutnya ada disebut dengan fungsi penyelamatan, ya. Apa itu fungsi penyelamatan? Bisa dipastikan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan keselamatan, ya, baik dalam kehidupan yang sekarang maupun kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, ya, kehidupan di dunia akhirat, ya. Selain di sini selamat, manusia juga mengharapkan bagaimana kehidupan kelak juga mendapatkan keselamatan. Fungsi agama salah satunya sebagai penyelamatan, ya. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah manusia selalu membutuhkan dukungan moral, ya, pada saat manusia sedang menghadapi sesuatu yang tidak pasti, ya. Pada saat manusia sedang menghadapi kekecewaan, ya,
membutuhkan pelipur lara pada saat sedang bersedih, dan kemudian pada saat menghadapi kegagalan, ya, banyak keinginan, banyak hal-hal yang menjadi inspirasi yang tidak terpenuhi dan semuanya itu gagal diraih. Nah, agamalah menjadi tempat bagaimana manusia tidak terpuruk, ya, tidak terus-terusan kecewa, menyesali nasibnya, ya. Disinilah agama memiliki peran penting untuk memberikan ajaran-ajaran agar manusia memiliki kekuatan, ya, untuk menghadapi hal-hal seperti tadi, menghadapi hal-hal kecewa, ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan apa yang dikejar, ya, kemudian menghadapi situasi yang tidak pasti dan sebagainya, ya. Agamalah yang menjadi tulang punggung pada saat manusia ingin bersandar, ya. Kalau di kelas sering sekali pada saat Bapak mengajar secara offline atau tatap muka, sering sekali pada saat mahasiswa sedang menghadapi ujian, apakah ujian tengah semester ataupun ujian akhir, Bapak menyampaikan, ingat fungsi agama sebagai penyelamat. Disitulah manusia, ya, contohnya mahasiswa yang mungkin agak malas belajar, sudah tahu akan ujian tapi tidak pernah membuka buku. Pada saat ujian, disitulah dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang diyakininya. Minta tolong agar bisa menjawab soal-soal ujian. Ya Tuhan, tolong berikan saya petunjuk-Mu agar saya bisa menjawab. Nah, itu contoh-contoh bagaimana manusia pada saat menghadapi situasi yang tidak menentu, tidak pasti, ya, tentu juga atas kesalahannya sendiri, menyerahkan segala sesuatunya, memohon keselamatan kepada Tuhan sesuai dengan yang diyakininya. Inilah yang dimaksudkan salah satunya agama itu sebagai penyelamat. Itu contoh kecil, banyak sekali hal-hal yang lainnya yang lebih besar, di mana di mana manusia termotivasi mengharapkan mendapatkan keselamatan di dalam dia memeluk dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Nah, fungsi penyelamatan ini juga banyak dilakukan oleh umat manusia agar manusia terlepas dari hal-hal yang membahayakan, dari hal-hal agar manusia terhindar dari mara bahaya atau kekuatan roh-roh jahat, ya. Dan kemudian juga berharap manusia mendapatkan hasil, ya, yang berlebih, ya, seperti misalkan kalau masyarakat petani berharap mendapatkan hasil panen yang melimpah, ya, semoga mendapatkan berkah atas hasil jerih payahnya. Nah, agama menjadi tempat bagaimana manusia mendapatkan perlindungan atau penyelamatan. Itu makanya salah satu fungsi agama selain edukasi juga fungsi agama sebagai penyelamat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, fungsi agama adalah sebagai pendamai. Fungsi agama untuk memberikan rasa damai, ya. Walaupun rasa damai yang dirasakan oleh umat beragama tentu tidak sama, ya. Satu dengan yang lainnya tentu tidak sama. Jadi manakala seorang umat manusia atau seseorang yang dihinggapi rasa frustasi, kemudian ada perasaan kecewa, marah, ya, dikejar-kejar perasaan bersalah dan sebagainya, agama menyediakan jalan untuk melakukan pertobatan. Agama menyediakan jalan mengajarkan umat manusia untuk melakukan pembersihan atau penyucian diri, ya, agar manusia kembali merasakan rasa kedamaian. Agamalah yang menjadi penuntun agar manusia pada saat tertentu di mana rasa kecewa, marah dan sebagainya ada, agar manusia kembali bisa merasakan kedamaian. Ada orang yang suka kerjanya marah terus, ya, sedikit-sedikit marah dan sebagainya. Pada saat orang tersebut kembali mempelajari
atau kemudian ingat dengan ajaran agamanya, di mana tuntunan agama yang sangat santun dan sebagainya mengingatkan dia untuk kemudian merasakan adanya kedamaian. Sikap-sikap yang boleh dikatakan selalu marah, membuang-buang energi, itu akan percuma. Agama inilah menjadi tuntunan bagaimana manusia mendapatkan rasa damai. Ya, nah baik adik-adik rekan mahasiswa, itu dari fungsi agama yang ketiga. Kalau Bapak lanjutkan, untuk fungsi agama yang berikutnya adalah agama berfungsi sebagai kontrol sosial. Ya, agama berfungsi sebagai pengawas. Kontrol sosial inilah yang diperlukan karena ada kaidah-kaidah atau norma-norma agama yang harus dijalankan oleh umat agama yang menjadi pemandu agar manusia jangan sampai salah arah. Jangan sampai manusia melakukan tindakan-tindakan yang di luar tindakan yang manusiawi. Kontrol sosial menjadikan bagaimana manusia selalu ingat bahwa kita sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Menjaga perasaan seseorang, menjaga perasaan diri sendiri, juga diperlukan bagaimana menjaga perasaan individu-individu yang lainnya dalam kehidupan sosial. Ya, inilah yang menjadi semacam pembatas bahwa manusia memiliki pagar pembatas yang menjadi kontrol untuk kemudian dia tidak terlepas dari norma-norma ajaran-ajaran agama yang harus dilakukan. Tuntunan menjadi manusia yang baik, tuntunan menjadi manusia yang berguna, itulah yang dimaksudkan sebagai fungsi pengamatan atau fungsi kontrol sosial. Ya, bahkan kita sering sekali melihat kalau ada orang yang pernah berbuat tidak baik, mungkin sampai berbuat atau melakukan tindakan kriminal, kemudian oleh oleh pemerintah, dalam hal ini pengadilan, didenda dengan hukuman penjara dan sebagainya. Kadang-kadang oleh kontrol sosial ini orang yang sudah terlepas menjalani hukuman masih mendapatkan cap sebagai manusia yang tidak baik. Ya, itulah kontrol sosial yang sangat kuat sekali yang harus tetap dijadikan sebagai panduan agar manusia jangan sampai berbuat yang tidak baik. Ya, agama ini berfungsi sebagai pengawas sekaligus sebagai alat untuk mengontrol setiap tindakan manusia, karena kita tidak hidup sendirian. Ya, boleh saja ada hal-hal yang boleh dikatakan manusia itu ingin memenuhi hasratnya agar terpenuhi, tapi ada kontrol sosial. Ya, misalnya manusia ingin memiliki benda yang dimiliki oleh orang lain tanpa seizin orang tersebut, kita ingin memilikinya, itu disebut dengan mencuri. Kalau sudah sampai mencuri, kontrol sosial ini akan memberikan hukuman yang berat bagi kita. Oleh karena itu, inilah yang menjadi semacam panduan agar manusia jangan sampai mengambil tindakan-tindakan seperti itu. Ya, nah itu terkait dengan fungsi sosial. Bahkan agama menjadi salah satu alat pengendali, ya, dan juga memberikan rasa stabilitas kepada seluruh umatnya untuk bisa mendapatkan kedamaian, mendapatkan rasa damai di hati, ya, atau mendapatkan kasih sayang. Ya, ini sebagai fungsi dari pengawasan dan kontrol sosial. Nah, fungsi yang berikutnya, agama itu berfungsi sebagai fungsi integratif atau fungsi solidaritas. Integratif itu fungsi integrasi antar individu, di mana penganut sebuah agama, ya, yang secara psikologis atau kejiwaan akan merasakan dirinya memiliki kesamaan, ya, dalam kesatuan dengan umat yang lain karena satu iman dan satu takwa. Ya, jadi ada solidaritas
sesama umat merasakan solidaritasnya menjadi lebih tinggi, lebih kuat. Ya, salah satu contoh seperti Bapak pernah merasakan karena pernah hidup merantau ke tempat daerah yang jauh dari keluarga. Pada saat kita bertemu dengan sesama satu umat agama, jadi rasa solidaritas itu tinggi. Ya, bahkan di daerah-daerah di provinsi ada perkumpulan-perkumpulan kelompok-kelompok agama yang mereka datangnya dari luar. Ya, ada yang datang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Begitu mereka bertemu di satu tempat di Bali, mereka merasakan rasa solidaritas yang tinggi. Ya, tentu dalam rangka bagaimana mereka memperkuat rasa persaudaraan dan menjalin hubungan dengan umat yang lainnya. Artinya memiliki tujuan yang baik. Inilah fungsi dari integrasi atau solidaritas itu. Ya, biasanya mahasiswa perantau akan merasakan hal ini pada saat dia merantau jauh dari keluarga, kemudian menemukan saudara yang kebetulan satu asal daerah, ditambah juga kemudian satu keyakinan, ya, memeluk agama yang sama. Ini akan menambah rasa persaudaraan, meyakinkan dirinya semakin kuat rasa solidaritasnya. Itu adalah fungsi agama dalam hal ini sebagai fungsi integratif atau solidaritas. Masih ada 3 fungsi lagi, jadi ada 8. Yang keenam yang berikutnya Bapak ingin sampaikan ada yang disebut dengan fungsi transformatif. Jadi ada fungsi perubahan. Ya, fungsi transformatif ini adalah berfungsi merubah segala sesuatu, ya, dalam aspek-aspek kehidupan manusia yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran agama menjadi selaras dengan nilai-nilai agama. Jadi fungsi agama itu merubah seseorang yang atas keyakinan dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, katakan berbuat tidak baik, suka mencuri, melanggar aturan dan sebagainya. Fungsi agamalah kemudian menuntun dia untuk kembali kepada ajarannya yang benar. Ya, itu dimaksudkan dengan fungsi transformatif, merubah dari seseorang. Bahkan kalau kita ketahui bersama, seperti misalnya ada rumah tahanan atau penjara, bahkan di sana secara periodik, secara reguler ada ceramah-ceramah agama yang diberikan oleh para tokoh agama, spiritual, pendeta dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan seseorang yang tadinya berbuat tidak baik, ya, melalui tuntunan-tuntunan ajaran agama yang diberikan. Pada saat dia nanti akan keluar dari penjara, dia sudah berubah menjadi orang yang baik. Ya, itu tujuan dari fungsi transformatif. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan fungsi kreatif. Ya, fungsi kreatif ini atau menjadikan agama itu tempat untuk memunculkan kreasi-kreasi dan inovasi. Ya, banyak kita lihat tradisi-tradisi atau dalam rangka melakukan ritual keagamaan, pemujaan sesuai dengan agamanya masing-masing, masuk unsur-unsur budaya, dan disitulah muncul hal-hal yang bersifat kreatif, inovatif, ya, untuk kemudian muncul semacam tradisi budaya yang menjadikan kehidupan itu lebih bergairah. Ya, seperti di Bali perayaan Nyepi misalnya, yang dahulu pada satu hari sebelum Hari Raya Nyepi biasanya dilakukan dengan upacara Taur Kesanga atau Taur Agung Kesanga, ya, di siang hari. Kemudian sore harinya ada disebut dengan pengerupukan. Kalau dulu sering sekali di masyarakat pedesaan itu melakukan pengerupukan atau mebubu dengan melakukan kegiatan boleh dikatakan sederhana, dengan membawa api obor, kemudian diikuti dengan beberapa alat tabuh. Mereka berkeliling lingkungan desa untuk melakukan upacara pengerupukan. Ya, berjalannya waktu sekarang di Bali sudah berkembang. Pada malam pengerupukan itu semacam kreasi yang muncul dari masyarakat, ada yang disebut dengan ogoh-ogoh. Wah, ini semacam
apa namanya, kreasi inovasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi pada saat pengerupukan itu sangat ramai sekali, berbagai ogoh-ogoh dengan kreasinya muncul yang sangat luar biasa. Nah, ini ada apa namanya, fungsi agama sebagai fungsi kreatif, ya, seni, nilai seni, kemudian hal-hal yang bersifat keindahan muncul di sana. Nah, tentunya kalau kita sepanjang apa namanya, masih suka dengan hal-hal yang bersifat indah, seni, agama juga menjadi salah satu atau berfungsi untuk memunculkan seni-seni kreatif dari umat manusia. Ini salah satu fungsinya. Dan kemudian yang terakhir, agama berfungsi sebagai sublimasi atau fungsi sublimatif, ya. Fungsi sublimasi ini eh, agama sudah masuk kepada ranah-ranah yang bersifat umum, menjadikan sesuatu kegiatan itu memiliki nilai yang sakral, atau memiliki nilai yang luar biasa, dan sepanjang kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia itu memiliki sifat spiritual dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Contoh begini, pada saat nilai sublimasi, pada saat kegiatan apa namanya, pemerintahan, kemudian ada seorang pejabat yang akan dilantik misalnya menjadi bupati atau gubernur. Nah, di situ kemudian pada saat dilantik, bupati sesuai dengan agama dan keyakinannya, dia dilantik di bawah apa namanya, sumpah suci, kitab suci agama yang dianutnya. Di situ artinya ada peran agama masuk pada kegiatan-kegiatan, ya, untuk memberikan nilai apa namanya, nilai sakral kepada kegiatan itu. Jadi seorang bupati, gubernur, ya, menteri, bahkan sampai presiden sekalipun, di atas kepalanya selalu diletakkan kitab suci sebagai janji suci pada saat dia akan bersumpah untuk menjalankan tugasnya. Tentunya diharapkan menjalankan tugasnya dengan cara yang baik. Ya, inilah fungsi agama sublim. Ya. Kemudian contoh kegiatan biasanya mahasiswa sering melakukan di kampus, misalkan ada kegiatan seminar, workshop dan sebagainya. Ya, sebelum kegiatan berlangsung, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Nah, diharapkan kegiatan yang dilakukan itu mendapatkan apa namanya, perlindungan, dilancarkan dan sebagainya. Kemudian seluruh peserta yang hadir apa namanya, dituntun untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Itu contoh-contoh sublim bahwa agama sudah masuk ke dalam ranah atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum tentu semuanya menjadi kegiatan bersifat agama. Ya, itu yang dimaksudkan fungsi agama sebagai fungsi sublimatif. Nah, baik adik-adik rekan mahasiswa, demikian tadi Bapak sudah paparkan ada 8 fungsi agama. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Namun tidak selesai sampai di sini, kita akan bertemu nanti pada kesempatan lainnya, pada materi yang lainnya, sehingga apa namanya, materi berupa dukungan dari penjelasan secara online atau virtual yang Bapak lakukan di kelas ini menjadi dukungan tambahan kepada mahasiswa bila mana ada hal-hal pada saat kita melakukan perkuliahan secara online ada yang terlewatkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda apa namanya, unduh dan kemudian simak dengan baik materi ini sebagai pendukung dari materi perkuliahan yang Anda ambil. Bapak ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan tidak lupa Bapak menyampaikan semoga kita semua dalam kondisi yang masih pandemi COVID ini bisa mendapatkan apa namanya, senantiasa pada kondisi yang sehat, ya, bisa beraktivitas, namun jangan lupa juga kita tetap apa namanya, menjalankan protokol kesehatan. Baik, demikian paparan dari Bapak akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Matur suksuma. Terima kasih.